Tidak hanya terhadap anak-anak pemirsa, ternyata kekerasan juga terjadi terhadap seorang wanita berusia lanjut usia yang berada di wilayah Gorontalo. Wanita tua ini diikat dan diseret oleh sejumlah warga di Pasar Mingguan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, yang video yang Anda saksikan ini viral di media sosial. Wanita tersebut nampak ya pemirsa ya, diikat tangannya, kemudian diseret. Astaga! Iya! Omas Satua, kasihan luar biasa. Omas Satua, kasihan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi seluruh penonton setia channel YouTube Tim Pandawa. Kali ini konten YouTube Pandawa akan membahas tentang viralnya ibu-ibu yang diduga melakukan penculikan anak ataupun di Gorontalo sering disebut gola. Mari kita saksikan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Gorontalo didampingi oleh Dinas Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo. Jangan lupa tetap saksikan YouTube channel Tim Pandawa dengan cara like, komen, dan share kepada teman-temannya. Salam Pandawa. Dari itu pagi hari ini saya akan ajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo, ada Ibtu Muhammad Noval Seno. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Kasat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pak, kami Ya, ingin pagi. dengar update-nya hingga pagi hari ini. Apakah betul ada bukti-bukti terkait dengan dugaan bahwa seorang ibu ini dicurigai menculik anak hingga kemudian diperlakukan tindakan sadis tersebut? Ya, terima kasih untuk pagi ini. Ini adalah hari ketiga di mana kita telah mengamankan seorang ibu dengan identitas dan asal-usul yang kami belum dapatkan karena pihak keluarga belum ada yang mendatangi ataupun menginformasikan kepada kami. Dari beberapa hasil penyelidikan kami bahwa belum ada ditemukan bukti dan fakta-fakta bahwa ibu ini pernah melakukan penculikan anak. Begitu, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi malam hari ini kami Tim Pandawa, Bibir Masuk Malaikat Tim akan melakukan penyelidikan ataupun tindak lanjut terkait dengan viralnya di sosial media tentang penculikan anak. Kalau di Gorontalo dibilang gola. Jadi kemarin sempat viral di sosial media, di FB, di mana dalam peristiwa tersebut ada seorang nenek yang diamankan oleh masyarakat sekitar yang TKP-nya berada di sebuah pasar. Namun dalam peristiwa tersebut ada kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi, di mana ada seseorang yang boleh dikatakan main hakim sendiri. Jadi dia mengikat tangan nenek tersebut, kemudian menariknya. Jadi itu
sebenarnya hal yang tidak perlu dilakukan. Jadi kami sekarang dapat perintah dari pimpinan untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut. Nah, jadi tetap begitu terus. Gas. Anak uti, jangan sampai betul ini si Oma papan anak-anak. Dasar kita ambil kasih aman di sini. Saya bilang sana begitu Pak Tepami. Harus saya pulang karena saya belum beli daging. Mau baik ke pasar lagi dia. Baru lagi ada duduk ulang saya. Baru Tepami bilang begini. Si Oma jangan dulu pulang. Dia di tante pulang lagi mau belanja. Baru dia ada. Saya kasih tinggal kesan dia masih ada dulu. Dan Tepami dan Komandan Saswi kemarin. Apalagi aku tidak ada orang dia itu. Komandan tidak dapat lihat itu orang ada taruh di jilbab. Saya tidak dapat lihat itu. Saya sampai ke sana. Iya. Kalau saya dapat lihat di Facebook itu dia kasih keluar. Tak kumpul orang baru saya bilang. Tuh, sama lihat dulu ini ti Oma ini sampai tahu sampai keluarga. Kalau bawa sampai keluarga ini tanpa bagaimana betul. Untuk memang selama dia di sini Komandan Oma. Saya memang selama kan di sini. Dan saya tahu dia itu memang selama di sini. Kan dia itu memang apa bajaran. Berarti Komandan bilang kemarin itu di Marisa lagi dia. Orang dapat kamar di Marisa. Baru sekarang. Tidak. Siapa? Berapa kali dia mau tas? Jelas kesana dia boleh ambil keterangan. Bentor, Ciola turun di Bentor. Baku dapat begini Bentor. Bagaimana? Iya, baru dia bilang, tahan dia. Ini yang jadi viral di HP. Siapa? Dia turun kamar di Bentor tidak itu mah belanja, baru beli patenusi Rica. Apa yang di kanal itu ya? Yang kanal Pici itu. Ada kan dari video. Iya. Nanti ada tunjuk kamar yang mana dia itu kan? Iya. Baru. Cuma itu yang bawa belanja itu lo kenal. Cuma dia ada belanja dia. Baru Tenusi yang baik kan? Nah, yang bekas kamar tadi itu Teh Indra. Siapa? Kene. Boleh ngolati. Yudi. Siapa yang bekas tali? Teh Indra. Teh Indra? Ya. Ini lo pasang. Baru. Kalau saya napa Bentor tetap pro, saya sudah baik di Bentor. Baru ini sebab di pos, tenus sebab di pos dia. Ya kalau ada tajam yang tahu, tapi saya jangan. Makan bolong aja. Kita jangan ada di situ tajam. Ketika besok akan alam dia ada makan yang waras tua. Ada biskoi. Dia ada biskoi, gula-gula. Gula-gula tidak ada. Orang kasih itu hati. Saya ada isi di tas dia tidak ada gula-gula. Biskoi. Ambalat sutat piaro ada barang 5 biji. Baru yang bekas keluar jilbab dia kan nanti ini kasale pemain tua. Kasale yang mana? Di sana dia. Kasalnya bajuan apa situ langsa. Terus sana dia jangan deh. Oh bukan mana aja jilbab dia. Terus sana jangan. Di HP kita ini. Ayo tidak ilain gaya. Terus sana deh. Ai, mau tengok itu. Baru tak pro bentor apa semua marah-marah kemari. Sesuai ini bentor. Pokoknya pada yang talapannya, kok itu yang kamu ciri. Terus sampai ke sana Ika. Tidak tahu siapa yang Mbak Ika, tidak tahu yang Berarti yang baik itu Tenusi yang baik. Ibu yang di pasar jaga belanja yang suruh Ika. Bilang bagaimana? Dia bilang ibu ini so viral kata jaga ambil anak. Baru? Saya cuma ada Ika, saya pikir saya ada anak. Saya cuma penjagaan. Cuma itu.
Oh, ada anak yang dia habis. Saya kurang tahu itu, Pak. Kalau ibu siapa yang bilang pasar rupangan itu? Ada yang mbak belanja di pasar, yang mbak belanja semua itu ada pegang-pegang HP. Kang dorang ada buka di HP. Ada masalah kemarin di pasar itu yang ibu-ibu yang ada ya. Tidak apa-apa. Cuma mau tahu pala-pala saya, tidak apa-apa. Cuma ada bertanya. Oh, tidak paham. Waktu kumpul orang, Iya. kan saya tidak sengaja. Iya. Saya mau lihat DP muka, saya kasih keluar DP jilbab. Dia orang bilang tadi orang pepancuri anak. Iya. Oh itu. Soalnya soalnya di Facebook. Di Facebook. Iya. Jadi cuma begitu itu cuma kemudian takut baru pulang kamar saya. DP muka. Jilbab. Saya ada lihat DP muka. Nah, nanti begitu, nanti kasih keterangan saya begitu di kantor. Hah? Oh saya ada lihat, soalnya saya kemanakan kan masih ada HP. Oh. Tidak apa-apa, orang sana orang di Tajami, di Jam, di siapa ada di kantor. Ibu terus mau undang saya ke kantor. Ini mana ini? Ini mana? Supaya cepat selesai. Sudah ada juga yang masuk di video itu. Ada lihat sudah video itu udah lihat. Pokoknya yang video sekarang yang tersebar rekaman Yang viral. videonya ibu. Iya. Sudah lihat ya, saya perlihatkan tadi. Itu ibu yang merekam Ya itu rekaman saya. pakai HP-nya ibu ya, tahu ya. Ibu pagi itu ada di pasar sedang apa ibu? Saya di pasar jualan. Oh jualan di sana, Iya. jual dagang di sana ya. Iya. Terus lihat ada apa ibu tua itu gimana ibu ceritakan? Di depan tempat jualan saya. Nah ya. Ya, kebetulan kan saya tidak ada di situ. Saya masih ambil barang. Iya. Nah, saya sudah sampai di tempat jualan saya, banyak orang di situ sudah berkumpul. Ya, makanya saya ke sana. Saya nanya, ini kenapa Noma? Nah, terus ada yang jawab bilangnya ini nenek ini bapak curi anak, ada bapak curi anak. Itu ya, apa gula-gula itu? Gula. Iya, Bu. Sebelumnya ibu sudah tahu, pernah lihat ibu itu di beberapa Iya, di media sosial ya, di Facebook juga Iya, pernah lihat pernah di wilayah lain di Gorok. di Gorod. Apa? Postingan pada waktu dia berada di Gorod. Sudah tahu ya. Kan sudah di atas diposting sama Iya, orang. Dia berada di wilayah Gorod. Iya. Waktu sudah ada di pasar Limboto, ibu sadar oh ini yang Yang ada diposting. di Yang pasar. posting. Jadi di sana yang saya ingat ibu ada orang-orang berkumpul itu, bagaimana respon kepada ibu itu? Saya kira ini mereka sudah ikat Oma ini. Saya kira Oma ini sudah bawa anak atau apa, tapi ternyata nggak ada. Tidak ada. Ada yang tanya-tanya, tanya ke ibu itu menculik atau tidak begitu ya? Iya. Ada yang di waktu mengamankan ibu itu, ada yang menyuruh supaya ibu itu diserahkan ke kantor polisi atau sudah jangan main hakim sendiri, ada tidak yang waktu berkumpul itu? Saya nggak Tidak ingat ya? Iya. Pokoknya refleks karena tahu ibu itu ada yang di dalam video yang sebelumnya udah viral, terus yang di pasar itu langsung mengamankan ya. Iya. Itu tujuannya mengamankan atau
mau apakan ibu itu? Kenapa di apa namanya? Ikat itu supaya nggak tahu juga itu, kemudian nggak tahu kenapa sudah diikat sama mereka. Nah, bilangnya jangan dilepas dulu, nanti kalau sudah ada petugas nanti kita serahkan sama petugas, bilang begitu sama. Berarti tidak ada niat dari ibu, dari bapak itu yang mengikat dan yang lain itu menyiksa ibu itu tidak ada, tidak ada niat menyiksa ya. Hanya karena ibu pernah mendengar berita di Facebook bahwa ibu itu menculik anak, makanya takut terjadi di situ ya. Ibu tahu nggak dengan adanya siaran langsung ibu terkait wanita yang diduga adalah bola atau pencuri anak, penculik anak yang belum bisa dipastikan kebenarannya itu, kemudian ibu share di media sosial Facebook, itu dapat menyebabkan, mengakibatkan keresahan kepada masyarakat khususnya di Provinsi Gorontalo? Karena video yang beredar saat ini merupakan rekaman dari siaran langsung pada akun Facebooknya ibu. Dapat menyebabkan keresahan, kekhawatiran, ketakutan. Iya. Dibenarkan nggak itu Bu? Kita memposting video, memposting sesuatu yang belum kita dapat pastikan kebenarannya itu dibenarkan atau tidak? Tidak dibenarkan ya. Kemudian apa yang ibu akan lakukan? Ibu akan ulangi lagi atau bagaimana? Tidak, saya ibu menyesal atau tidak? Saya menyesal. Saya menyesal sudah bikin video. Ya, saran saya ibu kalau misalnya ada viral, ada betul atau tidak. Kalau betul pasti sudah dilaporkan ke polisi. Waktu misalnya di Kuandang, di Sumalata pasti sudah dilaporkan ke polisi. Toh juga sampai sekarang belum ada di wilayah Kabupaten Gorontalo khususnya kasus penculikan anak. Kalau di tahun-tahun sebelumnya ada, pasti kami juga sudah mencurigai beberapa orang yang diduga sindikat penculik anak. Sampai sekarang belum ada. Jadi saran saya lain kali hati-hati, jangan mudah apa yang sedang viral diteruskan, karena banyak orang yang tidak tahu, ibu juga tidak tahu, memposting lebih banyak orang yang tidak tahu percaya apa yang diposting sama ibu. Dan sekarang sudah sampai mana-mana ibu, sudah sampai Jakarta sana, sudah semua orang tahu ibu ini dihakimi tidak bersalah. Walaupun misalnya ibu itu melakukan itu, sebenarnya masyarakat tidak boleh melakukan tindakan sendiri itu. Harusnya tahu ibu itu, panggil pihak kepolisian datang mengamankan. Itu sudah tugas dari pihak yang berwajib. Masyarakat tugasnya hanya melaporkan apabila ada kejadian. Nanti saya minta tolong mungkin saudara, teman, keluarganya ibu disampaikan. Hati-hati lain kali, jangan sampai hal-hal yang kayak gini terjadi di sini lagi di Kabupaten Gorontalo. Jadi nanti pemeriksaannya kalau sudah selesai dilengkapi indiknya, nanti silakan pulang. Berdasarkan viralnya video tersebut, kita ketahui bahwa nenek tersebut dilakukan tindakan hakim sendiri oleh masyarakat sekitar, sehingga dengan hal tersebut pihak kepolisian mengamankan nenek tersebut untuk dibawa ke Polres Gorontalo. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan Dinas P2TP2A, yaitu Dinas Perempuan dan Anak. Kami berkoordinasi untuk melakukan konseling dan juga pengecekan kesehatan, dan juga psikolog yang akan melakukan pengecekan, dan juga kali ini didampingi oleh dokter kejiwaan dari Rumah Sakit Ainun Habibi, sehingga kami akan melakukan observasi dalam beberapa hari. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari hari Kamis kami mendapatkan informasi dari Polres Limboto bahwa ada kasus Oma atau lansia yang mereka amankan di Polres Limboto dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, karena kemarin itu sempat ada masyarakat ya yang sudah memain hakim
sehingga kami datang ke sini. Nah, setelah kami datang ke sini, ada beberapa upaya yang kami lakukan. Yang pertama, kami menyiapkan memfasilitasi ya untuk 2 psikolog kami sediakan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai hari ini kami sediakan karena untuk melakukan observasi kondisi ibu ini seperti apa. Kemudian yang kedua, kami berusaha dengan teman-teman Polres untuk mengungkapkan identitas ibu lansia ini, tetapi sampai hari ini kami belum bisa mendapatkan informasi identitas yang bersangkutan. Nah, kemudian yang ketiga, karena informasi belum jelas tentang identitasnya, memang ada beberapa yang sudah mengakui kenal maupun mau menjemput. Kami tidak serta-merta untuk melepaskan karena ini adalah masalah kemanusiaan, tidak bisa kita biarkan sebegitu saja. Maka kita koordinasikan lagi dengan pihak kepolisian bagaimana menghubungi dari pihak provinsi. Alhamdulillah niat yang baik, hari ini kita bisa menemukan satu kesimpulan sementara. Yang pertama adalah bagaimana kita amankan dulu Oma ini untuk melakukan observasi. Selama observasi ini kita titip di rumah sakit jiwa yang ada di Provinsi Gorontalo sambil menunggu hasil rekomendasi daripada Dr. Yansi sebagai dokter psikiater. Karena kami dari dinas nggak mungkin menentukan gangguan jiwa apa enggak, harus orang yang benar-benar memang punya kompetensi di situ. Di samping itu, hasil dari rekomendasi itu akan bincang dengan teman kita yang dari psikolog, sehingga kita bisa menyimpulkan apakah tidak lanjut setelah ini, apakah memang harus dilakukan penanganan tindak lanjut di rumah sakit yang bersangkutan atau tidak, itu dari pihak dokter. Kemudian yang berikut, alhamdulillah juga kami berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo setelah kami koordinasikan via telepon menanggung seluruh biaya untuk selama Oma ini kami titipkan di tempat rumah sakit jiwa yang ada di Gorontalo. Saya bersyukur bahwa peran serta dari semua pihak untuk masalah kemanusiaan ini sangat kita kita patut untuk kita support, karena saat ini kita bukan hanya mensupport saja untuk masalah yang lain, yang di depan mata kita sendiri yang harusnya kita support. Terima kasih juga dari kawan-kawan media. Mudah-mudahan kawan-kawan media juga bisa membantu kami untuk mendapatkan keluarga daripada Oma ini supaya dia bisa dijemput dan diperlakukan dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang kami dapatkan sampai saat ini bahwa ibu tersebut tidak pernah melakukan penculikan anak. Sehingga dengan beredarnya video yang mengakibatkan keonaran di masyarakat, mengakibatkan pemberitaan bohong, kami bersama tim Pandawa akan melakukan penyelidikan terhadap video tersebut dan mencari siapa yang menyebarkan dari video tersebut. Tetap saksikan terus tim Pandawa. Salam Pandawa.